Halo semuanya, kita bertemu kembali di seri pemrograman web. Pada video kedua ini, kita akan belajar atau berbicara mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarahnya. Hypertext Markup Language atau HTML itu merupakan markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. HTML itu bukan bahasa pemrograman ya. Jadi jangan 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 apa ya, jangan salah berpikir bahwa HTML adalah bahasa pemrograman. Namun adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. HTML ini diciptakan oleh Tim Berners-Lee yang sebetulnya seorang ahli fisika yang bekerja di sebuah lembaga penelitian yang namanya CERN yang lokasinya di Swiss. Versi pertama itu dirilis pada tahun 1991 dan hanya memiliki 18 tag. Apa itu tag? Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Jadi dari perkembangannya sampai sekarang HTML itu sudah mengalami berbagai macam perbaikan dari sisi fitur dan versi terakhir adalah HTML5 ya. Oke. Dan kemudian pada tahun 2014 itu HTML juga mengalami tahap perbaikan dan kemudian di maintenance oleh satu organisasi yaitu World Wide Web Consortium atau W3. Kemudian perbaikan apa saja yang dilakukan yaitu dari sisi fitur fitur semantik atau ya semantik ya. Untuk apa? Untuk memudahkan developer dalam menyusun kode dan memberikan makna dari konten tersebut. Ini misalnya ada tambahan-tambahan tag, artikel, footer, dan header. Itu dimulai pada tahun 2014. Nah, sekarang kita lihat tag HTML. Tag HTML itu apa toh? Tag itu merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan format konten di halaman web. Kita coba bayangkan deh, ketika kita membaca sebuah buku ya, di buku itu kan ada judulnya, ada paragrafnya, kemudian juga mungkin ada gambar sebagai ilustrasi, dan juga mungkin ada kutipan-kutipan di dalamnya. Dan di dalam dunia web, setiap komponen-komponen yang tadi saya sebutkan tadi, dari mulai judul, paragraf, gambar, dan lain sebagainya tadi, itu direpresentasikan menggunakan tag tertentu di dalam HTML. Sebagai contohnya, misalnya ada tag H1 ya, sampai H6. Jadi H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ini biasanya dipakai untuk judul. Sementara untuk paragraf itu menggunakan tag P. Jadi tag P ini simbolnya modelnya seperti ini ya. Dan juga ada banyak tag-tag lain yang bisa digunakan untuk mengatur sehingga kemudian tampilan atau konten web tersebut bisa menjadi lebih rapi. Sekarang kita lihat fungsi dari tag. Apa atau fungsi dari tag? Fungsi dari tag itu yang pertama adalah untuk membuat struktur dokumen ya. Dengan adanya tag HTML itu, maka kemudian kita bisa menyusun struktur dokumen HTML dari mulai header sampai ke footer ya. Sehingga kemudian setiap halaman dari web tersebut dikelilingi oleh tag tertentu. Hal ini dapat membantu browser dalam menafsirkan dan menampilkan konten secara tepat. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk melakukan format terhadap konten ya. Tidak hanya menyusun strukturnya, tapi juga bisa digunakan untuk memformat konten. Misalnya seperti tag B untuk tebal, bold, I, italic untuk miring, untuk tulisan miring, dan U itu biasanya digunakan atau underline biasa digunakan untuk membuat tulisan-tulisan dengan garis bawah. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang selanjutnya adalah digunakan untuk menyisipkan media, misalnya media gambar dan media video. Selanjutnya, fungsi dari tag HTML juga bisa digunakan untuk apa? Untuk membuat link. Sehingga kemudian dengan adanya link ini kita bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Selanjutnya, fungsi dari tag HTML juga bisa digunakan untuk apa? Untuk mengintegrasikan
CSS dan JavaScript. Ini akan kita bahas pada video tersendiri nantinya, CSS dan JavaScript ini, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk aksesibilitas. Jadi dengan adanya tag HTML seperti alt pada gambar, itu kemudian apa? Dapat menjadikan halaman web itu menjadi lebih mudah diakses oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan, ya. Dan yang terakhir adalah untuk search engine optimization, di mana dengan adanya tag HTML ini, mesin pencari seperti Google dapat mengenali dan menilai konten dari halaman web yang ada gitu. Sehingga kemudian apa? Memungkinkan halaman tersebut dapat muncul ke dalam hasil pencarian, ya. Muncul sebagai hasil pencarian yang relevan. Oke, sekarang kita lihat tipe dari tag HTML ini. Terdapat dua tipe dari tag HTML ini. Yang pertama adalah block level dan yang kedua adalah inline text. Block level ini memakai seluruh ruang, semua ruang yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam sebuah dokumen. Sementara inline itu hanya memakai space sesuai dengan kebutuhannya dan tidak perlu membuat line baru di halaman. Dan biasanya digunakan untuk memformat isi konten yang ada pada elemen block level. Nah, sekarang kita lihat tag-tag yang ada pada block level. Ini contoh-contohnya, ya. Ada address, artikel, aside, block quote, canvas. Ini contoh-contohnya. Dan yang digambar bawah ini adalah contoh penggunaannya. Perhatikan bahwa setiap block level tag ini akan dimulai dengan satu baris yang baru seperti ini, ya. Yang di blok merah ini contohnya. Yang ini adalah tag-tag yang dipergunakan yang termasuk sebagai inline element atau inline text, ya. Ini contoh ABBR, akronim, B, ini macam-macam. Dan ini biasanya dipergunakan untuk apa? Untuk memformat konten. Sebagai contoh nih, ya. Ini sebagai contoh. Yang saya garis bawahi ini adalah contohnya. Oke, sekarang mari kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Jadi, bagaimanakah HTML bekerja? Jadi, masing-masing halaman itu terdiri dari serangkaian teks. Teks, ya. Teks ini bisa disebut sebagai elemen juga, ya, yang tersusun untuk membuat sebuah halaman website. Dan teks tersebut membuat sebuah hierarki yang menyusun konten sehingga menjadi bagian. Misalnya paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Dan sebagian besar elemen markup ini memiliki tag pembuka dan tag penutup. Ini contohnya nih, modelnya. Ini tag pembuka seperti ini, dan di tag penutup ditambahi garis miring ini, ya. Garis miring seperti ini. Oke, slash ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari struktur dasar dari HTML. Struktur datanya seperti ini. Jadi ada tag pembuka HTML ada penutupnya. Ini pasti berpasangan seperti ini. Dan kemudian ada head. Di sini ada juga penutupnya, head. Kemudian ada title, ada juga penutupnya title, dan body dan juga penutupnya body. Jadi head ini untuk header, sementara body ini untuk isi konten. Untuk isi konten nanti akan diinputkan di antara body, tag body pembuka dan tag body yang penutup. Nah, ini adalah contoh dari dokumen HTML, ya. Yang di sebelah kanan kotak sebelah kanan ini adalah tampilan dari kode ini, HTML ini jika ditampilkan ke dalam browser, hasilnya menjadi seperti ini. Dan untuk selanjutnya nanti di kelas offline kita akan mencoba untuk latihan berbagai macam tag, ya. Kita akan coba-coba dan kita bisa mencobanya secara langsung. Nanti silahkan buka halaman ini, ya, halaman ini. Di sini kita akan banyak sekali terdapat tutorial di sini dan kita bisa mencoba untuk
menuliskan kode-kode HTML. Kira-kira sekian untuk video kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.